Oke, baiklah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba berdiskusi tentang algoritma BFS. Apa sih algoritma BFS itu? Dan contohnya, ada dua nanti contohnya. Ini. Jadi babnya ini adalah spanning tree atau pohon merentang. Nah, definisi spanning tree itu apa? Spanning tree adalah suatu graf G, graf titik dan garis jika T adalah subgraf dari G yang memuat semua vertex dari G. Nah, misalnya ini ada graf ini. Kita mau cari, nah ini, jadi rentangan pohonnya seperti ini. Pohon itu tidak ada beberapa sifat, tapi yang paling utama tidak muter, jadi dia tidak membentuk suatu siklus, membentuk suatu lingkaran. Contoh yang kedua. Nah, BFS itu gimana sih? Yang pertama inputnya grafnya connect dengan vertex-vertex yang diurutkan. Ini ngambilnya dari sumber referensinya dari Richard Johnson, Bock V1, V2, Vn. Outputnya spanning tree dari T, inisiasi, jadi langkah awalnya misal S adalah V1 dan misal T adalah graf yang terdiri dari V1 dan tidak ada H atau V1 sebagai root. Jadi urutan pertama ini sebagai root. Yang kedua, untuk setiap X anggota S secara urut, tambahkan H, X, Y, dan vertex Y ke T semua Y anggota VG secara urut, asalkan X, Y tidak melalui suatu cycle, atau muter, atau lingkaran, atau siklus, jika ditambahkan ke T, jika tidak ada edge yang ditambahkan stop. T adalah suatu spanning tree. Loopingnya update S dengan children dalam T dari S yang diurutkan secara konsisten dengan urutan semula go to line 2. Tambah edge, tambah edge, tambah edge. Contohnya ini, gunakan algoritma BFS graf G dengan urutan A, B, C, D, E, F, G. Sekali lagi, yang pertama tadi, urutan paling awal dijadikan, urutan pertama dijadikan root. Maka rootnya di sini adalah A. Karena dia urutan pertama. Nah, urutannya gimana toh? A, cara abjad biasa A, B, C, D, E, F. A itu terhubung ke B, ke C, ke E. Maka yang pertama adalah hubungkan A ke B dulu. Nah, sudah B, kita nyebar dulu ya. Jadi BFS itu nyebar dulu. A, C sama E duluan mana? C dan E secara urutan tadi duluan di C daripada yang E. Kemudian baru tambahkan yang E. Jadi ada AB, AC, AE. Nah, B, C sama E ini duluan mana toh? Duluan yang B. Maka selanjutnya tambahkan BD. Mohon ini salah, ini harusnya BD terlebih dulu. Nah, terus B hanya terhubung ke D, jadi selesai. Nah, C sama E duluan mana? Duluan C. Maka tambahkanlah CF. Kalau CE nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti dia muter, membentuk siklus, cycle. Kemudian berhenti. Jadi kriteria berhentinya kalau ada titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, harus ada 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia berhenti. Contoh yang pertama. Saya ulang sekali lagi misalnya. Nah ini. Gunakan algoritma BFS pada graf G dengan urutan A, B, C, D, E, F. Yang pertama, root dulu. Urutan pertama tadi A, maka A sebagai root. A ini terhubung ke B, C, dan E. Maka dihubungkan dulu ke B. Karena lebih dulu dari C dan E. Kemudian A dihubungkan ke C. Ke C. Nah, terakhir, dihubungkan ke E. A tidak ada jalan ke D, ke F. B, C sama E duluan mana B. Maka B hubungan ke D. Ini D. Saya ganti sekalian. Tipe B, D. Sip. Nah, sudah. Terus C sama E duluan mana? C. C ini boleh nggak dihubungkan ke D? Nggak boleh. Nanti membentuk siklus cycle. C boleh dihubungkan ke E? Nggak boleh. Membentuk satu siklus. Maka hubungan ke F. Berhenti karena sudah ada 5 garis.
Contoh satu lagi, biar lebih jelas lagi, biar lebih mantap. Gunakan algoritma VS pada graf G dan urutan A, B, C, D, E, F, G, H. B, C, D, E, F, G, H. Maka yang pertama, tambahkan A ke A sebagai root dulu ya, karena dia yang paling awal. Terus, langkah kedua, hubungkan B, A itu terhubung ke B, C, dan G. Maka tambahkan dulu yang B. Nah, setelah B, C atau G dulu. Harusnya pilih yang C dulu. Maka tambahkan HAC. Selanjutnya baru tambahkan AG. AG ini boleh yang lurus, boleh yang bengkong. Penyelesaiannya tidak tunggal. AG. Misalnya ini saya ambil yang lurus. Sirotol mustaqim. Jalan yang lurus. Yang bengkong boleh nggak? Boleh. Nah terus B, C, dan G duluan mana toh? Duluan B dari urutan tadi. Dia terhubung ke D sama ke G. Maka saya tambahkan ke D dulu, karena urutannya D dulu. Ke G boleh nggak? Nggak boleh, karena nanti membentuk siklus, muter. Nah, selesai di B, terus C. C itu gabung ke D, boleh nggak? Nggak boleh, muter siklus. Maka C ke E. C. Nah, G dia terhubung ke B, sama ke A lagi. Boleh nggak? Nggak boleh. Maka stop G. D sama E duluan mana? D. Maka D dulu yang dieksekusi. D terhubung ke C, boleh ke C? Nggak boleh lagi. Maka dia bolehnya ke F. E itu terhubung ke G, nggak boleh, muter. E ke F, muter juga. Nah, maka F. Ini dihitung dulu ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal ada 8 titik, harus 7 garis. Kurang 1 garis lagi. F. Terhubung ke E. Boleh nggak? Nggak boleh. Maka dia ke H. Nah, jadilah spanning tree seperti ini. Seperti contoh di awal tadi. Nah, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.